Assalamualaikum Sobat Football United. Kemenangan fantastis Manchester United menghadapi Arsenal di Emirates ya, di kandang mereka sendiri, menyudahi rekor tidak terkalahkan di kandang sendiri bagi Arsenal di musim ini di semua kompetisi. Mengakhiri juga penantian panjang Manchester United tidak pernah menang di Emirates sejak tahun 2017. Segala dinamika yang terjadi di pertandingannya sudah gue bahas di review. Kali ini gue akan ke rating ya dari pemain-pemain Manchester United, utamanya pemain-pemain yang bermain tentu saja di pertandingan tadi dengan menit bermain lebih dari 10 menit. Gue akan mulai dulu dari Sean Lemans. Penjaga gawang ini kebobolan 2 kali. Tapi kalau gue lihat sebenarnya menurut gue secara ringan amatiran, Sean Lemans tampil bagus, tapi juga bagaimana tidak begitu tidak begitu banyak sebenarnya ancaman-ancaman yang artinya Sean Lemans melakukan penyelamatan ya, karena memang lini belakang Manchester United menurut gue tampil sangat kerja keras, tampil sangat solid. Sehingga walaupun Sean Lemans gawangnya kebobolan 2 kali, mereka memiliki kontribusi yang besar. Sean Lemans pun juga demikian. Catatan gue ada satu, tapi bagaimana gol kedua dari Arsenal ya, gue nilai ada kesalahan dari Sean Lemans yang dia keluar ya untuk melakukan penyelamatan, ingin menghalau bola tapi salah perhitungan. Dia tidak mendapatkan bola dan bola bergulir ke pemain Arsenal lainnya yang akhirnya bisa mencetak gol. Jadi ada di situ, tapi secara keseluruhan gue beri dia nilai 7. Ada 2 penyelamatan, 3 juga penyelamatan bola-bola silang ya. Cukup signifikan menurut gue peran dari Sean Lemans, terutama dalam memotong beberapa crossing yang coba dilakukan oleh para pemain Arsenal. Oke, Diogo Dalot tampil di sisi kanan. Ada 100% aerial duels yang dimenangkan oleh Diogo Dalot. Lalu bagaimana dari sisi passing misalnya ya, dari Diogo Dalot akurasi passingnya nih 100% ternyata dari Diogo Dalot. Ya menurut gue Diogo Dalot lebih banyak berkonsentrasi untuk situasi bertahan, artinya menjaga pertahanan Manchester United. Beberapa kali misalnya dia juga memiliki kontribusi ya, terutama dalam menahan serangan dari Arsenal. Tidak begitu sering terlibat dalam menyerang karena memang fungsinya dia memang nampaknya memang lebih dikonsentrasikan untuk sisi bertahan. Gue beri dia nilai 7. Harry Maguire 100% tackling yang dimenangkan. Lalu 100% ground duels, ada 78% passing akurasi dilakukan oleh Harry Maguire. Menurut gue dia tampil cukup bagus. Dia juga bekerja sangat keras ya, tentu saja sebagai salah satu anggota dari unit pertahanan Manchester United yang gue apresiasi betul di pertandingan menghadapi Arsenal tadi. Gue beri dia nilai 7. Lisandro Martinez, ada 1 gol bunuh diri dari Lisandro Martinez. Ada 10 duel, 7 yang berhasil dimenangkan, ada 2 clearance, 2 shot diblok oleh Lisandro Martinez ya, 83% passing akurasinya, ada 1 crossing dan juga berhasil dari Lisandro Martinez ya. Sebenarnya dia bisa mendapatkan poin lebih, nilai lebih kalau saja dia tidak melakukan gol bunuh diri, tapi itu memang sebuah situasi yang tidak beruntung. Tapi bagaimanapun juga dia terlibat langsung di gol pertama dari Arsenal. Gue beri dia nilai 7, walaupun Lisandro Martinez menurut gue ya menjadi salah satu pemain paling penting bahkan di lini belakang Manchester United ketika menghadapi Arsenal. Luke Shaw ada 3 tackling, 2 berhasil dimenangkan, ada 4 interception, ada 9 duels, 5 berhasil dimenangkan oleh Luke Shaw. 96% passing akurasi, sama seperti Diogo Dalot. Gue pikir Luke Shaw memang di pertandingan tadi lebih dikonsentrasikan untuk bertahan dan mengawal sisi sebelah kiri dari Manchester United. Dia juga cukup baik menurut gue sebagai salah satu anggota unit pertahanan Manchester United, tampil solid.
Gue beri dia nilai 7. Casemiro tampil 90 menit, luar biasa Casemiro di pertandingan menghadapi Arsenal. 1 umpan kunci, 88% passing akurasinya. Lalu ada 6 duel, 2 berhasil dimenangkan. Ada 4 clearance. Menurut gue ya, positioning dari Casemiro sangat kokoh di pertandingan tadi. Dia betul-betul menjaga berfungsi sebagai perisai sebelum para pemain Arsenal ini bergulir masuk ke daerah pertahanan Manchester United. Itu bisa dilakukan dengan baik. Fungsi-fungsi lainnya juga menurut gue menjaga keseimbangan di lini tengah, baik itu di babak pertama maupun babak kedua, juga dilakukan dengan baik oleh seorang Casemiro. Gue beri dia nilai 7. Kobbie Mainoo memberikan 1 assist ya di gol kemenangan Manchester United. Ada 2 umpan kunci, 85% passing akurasinya. Gue juga melihat Kobbie Mainoo ini lebih untuk menjaga keseimbangan di lini tengah dengan fungsi bertahan yang lebih banyak. Dia juga terlibat tentu saja terutama di babak kedua ya, di mana dia nampaknya juga ada fungsi yang sedikit lebih ke depan, tapi itu pun tidak secara mayoritas melihat situasi di atas lapangan. Ada 9 duels, 2 berhasil dimenangkan. Gue cukup happy dengan penampilan Kobbie Mainoo, walaupun tidak sebagus menurut gue ketika menghadapi Manchester City. Gue beri dia nilai 7. Amat tidak setajam ketika Manchester United menghadapi Manchester City, karena menurut gue ada 2 hal ya, terutama kualitas pemain Manchester City, utamanya di sektor sayap ya, yang juga bagus di sana. Ada Declan Rice, ada Hincapié misalnya. Lalu gue pikir juga mungkin ada situasi yang tidak sama juga nih Amat dari kemampuan individunya, terutama ketika situasi one on one ya. Amat tidak begitu banyak menurut gue berhasil memenangkan hal tersebut, tapi dari kontribusi defensif Amat menurut gue justru lebih menonjol. Dan di babak kedua dengan tampil lebih inverted ke tengah, ya Amat juga terlihat lebih berbahaya di babak kedua. Gue beri dia nilai 7. Lalu Bruno Fernandes yang memberikan assist di pertandingan tadi kepada seorang Dorgu. Ada 2 umpan kunci, 82% passing akurasi, 3 total shots. Di babak kedua ada 2 ya, tapi tidak bisa dieksekusi dengan baik. Tacklingnya 100%. Duels dari 6 yang dilakukan, 3 berhasil dimenangkan. Bruno bekerja sangat keras sekali kalau gue lihat dari heat maps. Di babak pertama dia sulit melepaskan tekanan dari kawalan pemain Arsenal, tapi di babak kedua nampaknya fungsinya lebih baik ya, dengan diberi kebebasan juga pergerakan yang bahkan sampai turun ke belakang menurut gue. Secara keseluruhan Bruno tampil bagus, tampil ya sebagai salah satu pemain terpenting menurut gue di skuad Manchester United. Gue beri dia nilai 7. Salah satu kontribusi juga tentu saja dia terlibat dari 2 gol yang diciptakan oleh Manchester United ya, assist untuk Dorgu, dan juga bagaimana sebelum Kobbie Mainoo memberikan umpan kepada Cunha juga ada keterlibatan dari Bruno Fernandes di sana. Patrick Dorgu fantastis, gol yang cantik menurut gue dan memberikan kepercayaan diri ya tentu saja bagi skuad Manchester United, utamanya di babak kedua, dan menyulitkan Arsenal setelahnya karena mereka justru tertinggal dulu. Tacklingnya 100%, ada 13 duels, 6 berhasil dimenangkan, ada 6 recoveries. Gue pikir Dorgu tampil sangat bagus di pertandingan tadi, baik dari sisi menyerang maupun sisi bertahan. Gue beri dia nilai 8. Bryan Mbeumo memanfaatkan kesalahan dari pemain Arsenal di babak pertama ya, dan ya akhirnya bisa mengeksekusi bola juga dengan baik. Tentu saja ada peran di sana dari seorang Bryan Mbeumo. Secara keseluruhan dia ada 58% passing akurasi, 2 key passes, 8 duel, 1 berhasil dimenangkan. Gue beri dia nilai 7 Bryan Mbeumo. Ini merupakan catatan yang bagus tentu saja Mbeumo yang bisa mencetak gol ya di pertandingan sepenting menghadapi Arsenal ini. Dan Sesko serta Mazraoui tidak gue beri nilai karena tampil di bawah 10 menit. Cunha luar biasa tampil dari menit ke 69. Menurut gue bukan hanya
karena mencetak gol kemenangan ya. Tapi bagaimana pergerakan-pergerakan dari Cunha ini, terutama aksi-aksi individunya, membuat kesulitan pemain Arsenal untuk menghentikannya. Menurut gue ada 4 duels, 3 berhasil dimenangkan, 2 recovery, 1 clearance. Dan dia pun juga memberikan kontribusi bertahan yang sama baiknya juga menurut gue. Seorang Matheus Cunha yang memang ketika tampil dari bangku cadangan, tampil di mulai dari menit 69 memberikan menurut gue efek serta impact yang jelas bagi Manchester United di atas lapangan. Gue beri dia nilai 8. Ada 2 tentu saja pemain dengan nilai tertinggi, Cunha maupun juga Dorgu. 2 pemain ini menurut gue tampil luar biasa. Tapi kalau harus memilih man of the match, gue pilih Patrick Dorgu. Cunha luar biasa dengan gol kemenangannya, gol yang juga sangat cantik, eksekusi luar biasa. Tapi Dorgu yang bekerja lebih, mungkin dengan menit bermain yang lebih tinggi, juga menurut gue memiliki kontribusi yang luar biasa di pertandingan tadi. Dua-duanya sekali lagi tampil luar biasa, tapi gue lebih memilih Patrick Dorgu sebagai man of the match. Dan Michael Carrick, menurut gue bagaimana setup yang dilakukan oleh Michael Carrick di pertandingan tadi, terutama perubahan strategi dari babak pertama ke babak kedua ya, dengan misalnya inverted dari 2 sayap yang dilakukan, lalu juga pergantian yang dilakukan, dan juga bagaimana terutama dari sisi motivasi yang nampaknya jelas dibakar di dressing room, sehingga pemain Manchester United tampil solid, karakter juga cukup kuat setelah sempat tertinggal dulu, lalu sempat disamakan kedudukan di menit-menit krusial, tapi justru Manchester United tetap stabil, konsisten, karakternya di atas lapangan, dan akhirnya bisa memenangkan pertandingan. Carrick luar biasa, gue beri Michael Carrick nilai 9. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.